Perlu dana cepat secara digital dan fleksibel. Ada bank baru bernama Bank Saku yang menawarkan pinjaman online langsung dari aplikasinya. Tapi bagaimana caranya, apa syaratnya, dan ketentuan lainnya? Yuk kita kupas sampai habis. Bank Saku, nama resmi PT Bank Saku Indonesia, adalah bank digital di Indonesia yang sebelumnya bernama Bank Jasa Jakarta dan kemudian berebranding menjadi Bank Saku pada 28 Mei 2025. Bank Saku menyatakan telah berizin dan diawasi oleh OJK serta oleh Bank BI. Jadi, dari sisi legalitas, layanan pinjaman di Bank Saku termasuk dalam kategori bank digital resmi, bukan entitas informal. Salah satu produk andalan Bank Saku untuk pinjaman adalah fitur Saku Kredit. Fitur ini menawarkan pinjaman tanpa jaminan, cukup melalui aplikasi Bank Saku. Limit hingga 30 juta rupiah untuk sebagian pengguna. Proses tarik pinjaman yang dapat dilakukan melalui aplikasi. Buka menu Saku Kredit, nanti pilih jumlah dan jangka waktu, klik konfirmasi dan tinggal tunggu persetujuannya. Fitur ini cocok untuk Anda yang butuh dana cepat dan fleksibel tanpa harus menyediakan agunan fisik. Agar lebih paham, inilah langkah umum pengajuan pinjaman di Bank Saku. Unduh dan install aplikasi Bank Saku. Lalu buka rekening digital di Bank Saku jika teman-teman belum menjadi nasabah, karena ini adalah syarat utama. Setelah akun aktif, masuk ke aplikasi dan pilih menu Saku Kredit. Pilih jumlah pinjaman dan jangka waktu cicilan yang Anda inginkan. Dan yang terakhir, konfirmasikan, masukkan password atau rekening Anda. Lalu tunggu proses verifikasi dan persetujuannya. Catatan, meski proses sebagian besar digital, pastikan Anda memenuhi syarat dan data identitas, serta transaksi keuangan Anda rapi untuk mempercepat persetujuan. Sekarang aspek yang sangat penting untuk Anda perhatikan seperti biaya, tenor, dan kondisi pinjaman. Limit hingga 30 juta rupiah pada produk Saku Kredit disebut sebagai salah satu fitur utamanya. Situs Bank Saku menyatakan bahwa tidak ada biaya tersembunyi pada Saku Kredit. Jadi, transparansi adalah kuncinya. Untuk suku bunga atau biaya layanan konkret, informasi publik masih terbatas. Jadi, pengguna disarankan melihat detail di aplikasi saat pengajuan. Penting, pinjaman tanpa agunan tetap memiliki tanggung jawab pengembalian. Ketiadaan agunan bukan berarti bebas resiko ya. Jika Anda memilih tenor panjang atau mengambil limit yang besar, pastikan cicilan bulanan masih sesuai kemampuan Anda agar cash flow tetap sehat. Untuk kelebihan dan kekurangan meminjam di Bank Saku. Kelebihannya, legalitas jelas dan bank digital modern. Yang kedua, proses pengajuan yang mudah melalui aplikasi dan tanpa banyak agunan. Dan yang terakhir, limit yang menarik hingga 30 juta rupiah. Sedangkan untuk kekurangannya, meski tanpa agunan, persetujuan tetap bergantung pada profil dan transaksi Anda. Jadi, tidak otomatis disetujui. Yang kedua, limit besar atau tenor panjang, total beban pengembalian bisa signifikan. Jadi, sebelum pengajuan, hitung terlebih dahulu. Yang ketiga, pastikan baca seluruh syarat dan ketentuan di aplikasi, termasuk denda keterlambatan atau auto debit otomatis. Dan yang terakhir, gunakan pinjaman hanya bila benar-benar dibutuhkan dengan rencana pengembalian yang jelas. Kesimpulannya, Bank Saku lewat Saku Kredit ini bisa jadi opsi pilihan yang tepat kalau teman-teman cari pinjaman online dari bank digital. Ini sudah jelas legal, fleksibel, digital, dan resmi. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman meminjam uang di Bank Saku, boleh banget sharing pengalamannya di kolom komentar. See you on the next video.